Di bawah lampu-lampu alun-alun Pyongyang, sejarah tercipta saat Kim Jong-un memberi perlindungan penuh bagi umat Islam di Korea Utara untuk sholat tarawih. Untuk pertama kalinya, suara takbir dan azan berkumandang bebas di negara yang terkenal tertutup, membuka pintu baru menuju toleransi di tengah bayang-bayang otoritarisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Fandi Arman. Nah, di video ini ada video yang menarik guys, yang keren untuk kita bahas. By the way, gue nemuin video di YouTube. Katanya Kim Jong-un ya, Kim Jong-un itu kan terkenal otoriter banget ya. Dan dikabarkan bahwasanya Kim Jong-un di Korea Utara itu mengontrol ketat praktek keagamaan ya. Nah, ini gue nemuin video yang mengatakan bahwasanya sholat tarawih kemarin itu Kim Jong-un melindungi umat Islam saat sholat tarawih ya di Korea Utara sana. Nah, apa benar Kim Jong-un seperti itu? Ini gue agak meragukan, tapi kita coba lihat videonya ya. Nah, videonya ini nih. Diunggah sama Hidayah Corner. Ya, subhanallah, Kim Jong-un lindungi umat Islam sholat tarawih di Korea Utara. Oke, kita coba cek. Di bawah lampu-lampu alun-alun Pyongyang, sejarah tercipta saat Kim Jong-un memberi perlindungan penuh bagi umat Islam di Korea Utara untuk sholat tarawih. Untuk pertama kalinya, suara takbir dan azan berkumandang bebas di negara yang terkenal tertutup, membuka pintu baru menuju toleransi di tengah bayang-bayang otoritarisme. Matahari baru saja terbit di atas langit Pyongyang, ibu kota Korea Utara. Udara pagi itu dingin seperti biasa. Tapi ini gue agak bingung juga dengan konsep melindunginya ya. Ini kenapa mereka ini di depan orang sholat nih? Konsep melindunginya tuh seperti apa nih? Lanjut dulu. Di awal musim semi, tapi ada sesuatu yang berbeda hari ini. Suasana di jalan-jalan terasa lebih tenang, namun penuh dengan semak yang tak biasa. Di sepanjang trotoar, orang-orang mulai berkumpul, membawa tikar kecil dan sajadah sederhana. Beberapa dari mereka adalah warga muslim yang selama bertahun-tahun harus menyembunyikan identitas agamanya. Namun kali ini, mereka tidak perlu lagi merasa takut. Semua bermula dari pengumuman resmi yang disampaikan oleh Kim Jong-un beberapa hari sebelumnya. Dalam pidato singkatnya yang disiarkan di televisi nasional, pemimpin Korea Utara itu mengatakan bahwa semua warga muslim di negara ini diberi kesempatan, kebebasan untuk menjalankan ibadah mereka tanpa rasa takut. Lebih mengejutkannya lagi, ia bahkan memerintahkan alun-alun kota untuk dipersiapkan sebagai tempat sholat tarawih pertama dalam sejarah Korea Utara. Ini kayak orang-orang di belakang nih malah kayak nyembah orang-orang di depan. Ya, itu ya. lanjut dulu. Ia bahkan memerintahkan alun-alun kota untuk dipersiapkan sebagai tempat sholat tarawih pertama dalam sejarah Korea Utara. Kami ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Korea Utara adalah rumah bagi semua agama, ujar Kim Jong-un dalam pidatonya. Meskipun ada suaranya tetap tegas seperti biasa, pernyataan ini langsung menjadi sorotan, baik di dalam maupun luar negeri. Bagaimana mungkin seorang pemimpin yang dikenal otoriter tiba-tiba memberikan ruang bagi umat muslim? Di sudut-sudut kota, para muslim mulai bersiap. Sebagian besar diri mereka masih ragu-ragu. Selama bertahun-tahun, mereka harus melaksanakan sholat secara diam-diam di dalam rumah atau ruang bawah tanah yang gelap. Mereka takut akan hukuman keras jika ketahuan. Namun kali ini mereka mendengar kabar bahwa tidak akan ada konsekuensi apapun. Bahkan ada petugas keamanan yang terjaga di sekitar alun-alun untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Abdullah Lee, seorang pemuda berusia 25 tahun, termenung di tengah cermin. Ia memakai kemeja putih dan celana panjang hitam, pakaian terbaik yang dimilikinya. Abdullah sudah hampir lupa bagaimana rasanya beribadah di luar rumah. Setiap kali ia ingin sholat, ia harus menutup tirai rapat-rapat agar tidak ada yang melihatnya. Tapi malam ini ia akan sholat tarawih di alun-alun di hadapan ribuan orang lainnya. Hatinya berdebar-debar antara gugup dan senang. Ini adalah momen yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sementara itu di istana kepemimpinan, Kim Jong-un duduk di kursi besarnya.
menatap layar monitor yang menampilkan gambar-gambar persiapan di alun-alun. Ia tampak serius, tapi ada sedikit senyum di wajahnya. Ini Gue adalah langkah besar. agak ragu ya sama video ini. Sumbernya juga nggak ada sih, nggak ditulisnya sumber dari mana. Coba kita lihat deskripsinya ya. Dalam video ini kami membahas bagaimana Kim Jong-un menunjukkan rasa cinta dan perhatian yang besar terhadap umat Islam di Korea Utara ya, terutama saat melindungi jamaah melaksanakan sholat tarawih. Tapi ini nggak ada sumber yang bisa dipercaya. Gue agak ragu. Biasanya ya, ini kan kalau ternyata seperti ini ya, kalau memang benar Kim Jong-un itu melindungi umat Islam saat mereka tuh lagi sholat tarawih ya, dan seperti yang ditayangkan tadi ya, seperti gambar yang ditayangkan tadi, itu pasti akan meledak beritanya guys ya. Oke, mungkin kita cek dulu ya. Ini gue sebenarnya udah cek sih, cuman nggak ketemu guys. Coba kita cek di beritanya. Biasanya ada, pasti ada beritanya. Pemimpin tertinggi Kim Jong-un korut harus siap dialog. Nah, beritanya nggak ada ya. Kisah Muslim di Korea Utara, puasa dan tarawih di tengah aturan ketat. Nah, ini malah ini sumbernya lumayan terpercaya nih dari Time News ya. Kisah Muslim di Korea Utara, puasa dan tarawih di tengah aturan ketat. Nah, ini baru nih, 20 Maret 2025. Ramadan di Korea 2, Kim Jong-un lindungi sholat tarawih terbesar dunia dan Masjid Ar-Rahman di Pyongyang. Oh, ini ya. Tangkapan layar YouTube Khazanah Wahyu. Beberapa tantangan yang mereka hadapi antara lain keterbatasan akses makanan halal. Korea Utara tidak memiliki banyak pilihan makanan halal, sehingga umat muslim harus lebih selektif dalam memilih makanan saat berbuka sahur. Ketidaktahuan masyarakat sekitar karena Islam bukan agama yang umum di sana, banyak warga Korea Utara yang tidak familiar dengan konsep puasa dan ibadah Ramadan. Kontrol ketat terhadap praktek keagamaan. Muslim harus berhati-hati dalam menjalankan ibadah, tidak melanggar aturan negara. Salat tarawih yang biasanya dilakukan secara berjamaah di masjid, kemungkinan besar hanya bisa dilakukan oleh komunitas muslim asing di Masjid Ar-Rahman. Bagi muslim lokal, mereka mungkin hanya bisa melaksanakan secara pribadi atau dalam kelompok kecil. Sementara itu, perayaan Idul Fitri dilaporkan pernah diadakan di lingkungan Kedutaan Besar Iran, tetapi tidak ada informasi jelas mengenai warga Korea Utara ikut serta dalam perayaan tersebut. Kesimpulannya, umat Islam di Korea Utara menghadapi banyak tantangan dalam menjalankan ibadah Ramadan, meskipun ada Masjid Ar-Rahman sebagai tempat ibadah bagi muslim asing. Muslim lokal mungkin harus beribadah secara tersembunyi karena kebijakan pemerintah yang ketat terhadap agama. Kisah muslim minoritas di Korea Utara ini menunjukkan betapa kuatnya iman mereka dalam menjalankan ajaran agama di tengah tradisi kondisi sulit. Nah guys, sementara yang dikutip dari salah satu YouTube Khazanah Wahyu pada Kamis 20 Maret 2025 dengan foto ilustrasi dan judul Ramadan di Korea Utara, Kim Jong-un lindungi sholat tarawih terbesar dunia. Oh, dia juga menanggapi video ini nih ya. Tapi bukan. Oh, sama mungkin. Mungkin dia menanggapi video semacam ini ya. Dan kita lihat dari berita-berita ya, gue cari di beritanya nggak ada ya sumber yang valid, sumber yang bisa dipercaya ya. Dan kalau misalnya memang benar ya Kim Jong-un seperti itu ya, kalau misalnya benar Kim Jong-un itu melindungi umat Islam menjalankan sholat taraweh, itu pasti gempar di media ya. Dan ini nggak ada. Dan dari gambar-gambar yang gue perhatiin, itu tuh bukan melindungi, malah mengawasi. Sepertinya ya, malah mengawasi.
Dan hal seperti inilah yang terkadang itu tuh kita harus harus hati-hati juga ya ngelihat berita-berita. Terkadang mereka nih menghayal ya, mereka membuat seperti ini tuh untuk mendapatkan perhatian ya, supaya orang tuh mengklik, supaya orang tuh ya nonton, yang nonton tuh banyak. Jadi cuannya banyak juga yang masuk. Nah, ini nih gue aja sekarang ini tuh udah mulai agak hati-hati ya bikin konten YouTube ya, karena ya dari yang gue lihat, dari yang gue pelajarin, bahwasanya yang terlihat di media sosial itu belum tentu berdasarkan faktanya. Jadi kita konten kreator yang lebih kepada nge-reaction ya, itu harus lebih hati-hati menanggapi ataupun mengomentarin sesuatu yang ada di media sosial. Ya, gue akhir-akhir ini mulai menggunakan prasangka baik terus aja dulu dengan apa yang terlihat. Belum tentu seperti apa yang dikatakan oleh para YouTuber, para konten kreator ya. Belum tentu seperti itu. Nah, seperti hal ini ya, ini sumbernya juga nggak jelas dari mana dia dapat. Ya, dan gambar yang ditampilkan juga itu bisa jadi juga seperti editan, dan meskipun itu editan, meskipun itu tuh asli gambarnya ya, tapi dilihat dari itu tadi ya, gambarnya tadi itu seperti ya bukan melindungi, malah lebih kepada mengawasi. Dan ini kemungkinan menurut gua ini hoak ya. Ini menurut gua ya, hoak kemungkinan. Karena gua cari di beritanya juga nggak ada ya. Dan mungkin kalau misalnya gua salah, mungkin kalau misalnya gua memang nggak ketemu di sini dan lu ketemu berita yang valid, yang bisa dipercaya. Nah, lu bisa komentar ya. Taruh linknya di bawah ya, link beritanya ya. Apakah benar? Soalnya kalau misalnya benar, itu gempar, dan ya kemungkinan Kim Jong Un itu mengarah-ngarah ke mualaf bisa jadi. Nah, kalau misalnya lu nggak sependapat sama gue, mungkin lu bisa taruh link berita yang valid ya, yang mengatakan bahwasanya Kim Jong Un itu memang pro sama Islam, memang melindungi Islam saat sholat tarawih kemarin. Nah, lu bisa komentar ya. Nanti kita diskusi bareng-bareng, dan mungkin itu bisa menambah wawasan kita semua ya, bahwasanya ya Kim Jong Un itu tidak seperti yang diberitakan, seperti itu. Dia baik, apalagi kepada umat muslim, itu Kim Jong Un baik banget. Wow. Oke, mungkin demikian video gue, semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa lu like, bantu share ya, dan subscribe sebagai dukungan untuk gue supaya gue tuh lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten yang mungkin nanti bisa bermanfaat. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.